Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Contoh prediksi soal dan pembahasan Pancasila sesuai kisi-kisi BKN bagian keempat. Soal pertama. PPKI dibubarkan pada tanggal A. 19 Agustus 1945, B. 27 Agustus 1945, C. 28 Agustus 1945, D. 29 Agustus tahun 1945, atau E. 30 Agustus tahun 1945. Kunci soal untuk nomor 1 adalah D. 29 Agustus tahun 1945. Nah, teman-teman, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI selesai melaksanakan tugas. Dan tanggal 29 Agustus tahun 1945, PPKI bersamaan dengan pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kita lanjut soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif. Maksud imperatif adalah A. Pancasila bersifat mudah menyesuaikan dengan perubahan, B. Pancasila bersifat mudah dirubah, Pancasila bersifat kaku, D. Pancasila bersifat monoton, atau E. Pancasila bersifat mengikat dan memaksa. Kunci soal untuk soal nomor 2 yaitu E. Pancasila bersifat mengikat dan memaksa. Nah, imperatif itu artinya adalah Pancasila sifatnya memaksa dan mengikat, dalam artian bahwa setiap warga negara wajib untuk tunduk kepada Pancasila, bagi yang melanggar mendapat penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendapat sanksi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tugas PPKI yaitu A. Membentuk, B. Menyusun naskah proklamasi, C. Menyusun dasar negara, D. Membentuk perbantuan pemerintah, atau E. Menyusun sistem kabinet. Nah, teman-teman, yang ditanyakan tugas PPKI ya, bukan tugas BPUPKI. Kunci jawaban untuk soal nomor 3 yaitu A. Membentuk Undang-Undang Dasar. Jadi teman-teman, kurang lebih ada 4 tugas PPKI, yaitu 1. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR dibentuk. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, disebabkan karena A. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah dasar negara, yaitu Pancasila. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan aspirasi dan perjuangan rakyat. C. Pancasila adanya Undang-Undang Dasar 1945. D. Undang-Undang Dasar 1945 ada karena adanya Pancasila, atau E. Pancasila merupakan cita-cita bangsa. Kunci jawaban yaitu A. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah teman-teman, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dapat dipisahkan, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya alinea keempat, terdapat falsafah dasar negara sebagai segala aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan. A. Negara, B. Rakyat, C. Hukum, D. Sosial, atau E. Agama. Yap, betul, B. Rakyat. Ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kita lihat soal nomor 6. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan
A. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna putih. B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. C. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih. D. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam putih. Atau E. Padi berwarna merah dan kapas berwarna hijau tua, hijau muda. Kunci jawaban yaitu B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. Nah, berikut bisa teman-teman lihat ya. Untuk sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai berwarna kuning dan background-nya berwarna merah. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin dengan latar berwarna putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan banteng dan latar berwarna merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas, yaitu padi berwarna emas dan kapas berwarna hijau dan putih. Soal nomor 7. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Ini merupakan penjabaran Pancasila, sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya yaitu D, sila keempat. Nah, teman-teman, makna yang terkandung dari demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga segala keputusan itu harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran Pancasila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Yap, betul. C. Sila ketiga. Nah, makna yang terkandung pada pasal 3. Nah, teman-teman, negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat-rakyatnya Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala macam ancaman. Maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah penjabaran dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 9. Saling menghormati, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku ataupun golongan, merupakan salah satu contoh dari pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. Sila ke-1, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Yap, betul. Option B, sila. Nah, teman-teman, sila kedua itu menegaskan bahwa nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa ada perbedaan sedikit pun, karena setiap orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Soal nomor 10. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Nah, bulu pada masing-masing sayap Garuda berjumlah A17, B8, C45, D19, atau E10. Yap, betul, 17. Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Ini sudah ada pada video aku sebelumnya, yaitu makna lambang negara. Nah, teman-teman, burung Garuda itu merupakan kendaraan Dewa Wisnu, lambang dari kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kedisiplinan. Lambang kuning pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, untuk paruh, sayap, dan juga kaki atau cakar itu melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Terdapat 17 helai pada masing-masing sayap, 8 helai pada bulu ekor, 19 helai di bawah perisai pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih.